Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, manusia yang sempurna secara jiwa dan hatinya, penduduk surga yang Allah hidupkan selama 63 tahun, dipilih dan diutus oleh Allah menjadi Rasulmu dan menjadi Rasulmu, menjadi Nabimu dan menjadi Nabi antum. Hakikat cinta kita Bapak kepada Nabi SAW itu bukan cuma kita pandai serta fasih berselawat kepadanya, tetapi hakikat cinta kita kepada Nabi SAW yaitu bagaimana kita menyelaraskan kehidupan kita dengan kehidupan yang pernah diretas oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau saya dan Bapak berbeda dengan satu orang, maka Allah tidak akan pernah nanya kepada kita, kenapa kita berbeda dengan fulan itu. Kalau saya dan Bapak berbeda dengan satu komplek perumahanku dan perumahanmu, maka Allah tidak akan pernah nanya kepada kita, kenapa kita berbeda dengan satu komplek perumahan kita. Tetapi siapapun saya, siapapun Bapak, apapun profesi dan jabatan kita, baik kita seorang manajer atau kita seorang cleaning service, bahkan sampai kita seorang security, ketika kita berbeda dengan satu dan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, maka wallahi Allah akan menanyakannya kepadamu dan kepadamu. Salawat dan salam yang kita berikan kepada Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah mengakui saya dan Bapak sebagai umatnya dan telah memberikan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat Masjid Nurul Iman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ketika kita mendengar kata menyesal atau penyesalan, selalu terbayang dalam hati dan sanubari kita. Seseorang biasanya menyesal ketika ia gagal mendapatkan nilai ujian yang terbaik. Seseorang menyesal ketika ia gagal masuk dalam perusahaan yang ia impikan dan ia cita-citakan. Seseorang biasanya menyesal ketika ia gagal mendapatkan pasangan hidup yang ia dambakan. Menyesal selalu konotasinya melulu masalah dunia. Tapi tahukah kita jamaah sholat Jumat, ada dua penyesalan yang paling besar yang Allah kabarkan kepadaku dan kepadamu selaku hambanya. Penyesalan yang kelak akan terjadi kepada manusia di padang mahsyar. Penyesalan yang pertama yang Allah kabarkan kepada anak dan antum selaku hambanya, yaitu penyesalan ketika kita tidak mengikuti Nabi SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 27. Wa yauma ya'uddu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Orang-orang yang zalim, mereka menggigit jari jemari mereka, menunjukkan penyesalan yang sangat luar biasa. Kemudian mereka berkata yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Ya Allah, seandainya dulu kami menjadikan Muhammad SAW sebagai panutan dan contoh dalam kehidupan kita. Inilah yang menunjukkan kepada kita penyesalan yang paling besar. Bapak, ternyata bukan zina. Betul, orang yang melakukan zina akan menyesal. Tapi penyesalan orang yang berzina masih kalah dengan orang yang tidak mengambil sunnah Nabi SAW. Penyesalan yang paling besar itu bukan orang yang minum khamar. Betul, orang yang minum khamar akan menyesal. Tapi penyesalan orang yang minum khamar masih kalah dengan orang yang tidak mengambil sunnah Nabi SAW. Karena sesungguhnya dalam kehidupan anak dan antum selaku seorang muslim, kita diatur secara rinci dalam sunnah. Kita ambilkan contoh bagaimana setiap lini kehidupan kita diatur dalam masalah sunnah. Masalah ludah Bapak, yang kita anggap sepele, itu diatur dalam sunnah. Bukankah kita dilarang ludah ke arah Ka'bah? Barang siapa yang meludah ke arah Ka'bah, Allah akan kembalikan ludahnya kelak di depan kelopak matanya nanti pada hari kiamat. Saya dan Bapak ketika sholat dan tidak khusyuk diganggu setan yang bernama hinsib, kita disunahkan untuk meludah ke arah kiri sambil berdoa a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Saya dan Bapak ketika pada malam hari kita mimpi buruk Bapak diatur dalam sunnah. Kita dilarang menceritakan mimpi buruk kita kepada orang lain, tapi kita disunahkan untuk meludah ke arah kiri sambil mengucapkan isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludah yang saya dan Bapak anggap sepele diatur dalam sunnah. Masalah rambut Bapak yang kita anggap tidak ada harganya diatur dalam sunnah. Bukankah kita dilarang memotong khozak rambut kita Bapak? Dipotong separuhnya, disisakan separuhnya. Bukankah kita dilarang mencabut uban kita ketika rambut kita yang warnanya hitam menjadi putih? Karena Nabi SAW mengatakan la tanfuju syekh wa inna syekha nurun yaumal qiyamah. Bukankah kita Bapak dilarang memotong rambut kita ketika kita haji dan umrah sampai kita tahallul? Bukankah anak dan antum Bapak ketika kita berniat kurban pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, kita dilarang untuk memotong rambut kita dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurban kita sembah atas nama Allah Subhanahu wa taala.
Bapak, ketika saya dan Bapak memiliki anak perempuan, kemudian anak perempuan kita sudah mengalami siklus bulanan, maka kita sangat diwajibkan dalam sunnah bagaimana kita diperintahkan untuk menutupi Allah terambil anak kita yang perempuan tadi. Bukankah kita Bapak dalam sunnah diatur ketika saya dan Bapak memiliki anak yang baru lahir, kemudian kita disunahkan untuk memotong rambutnya, kemudian kita timbang dan kita sedekahkan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambut diatur dalam masalah sunnah, karena sesungguhnya sunnah Bapak mengatur setiap inci kehidupan anak dan kehidupan antum. Kita lihat bagaimana seorang sahabat mulia masuk surganya Nabi SAW, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melakukan sunnah Nabi SAW. Tidakkah kita pernah membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi SAW pernah bertanya kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, ini sami'tu du'an 'alaika fil jannah." Wahai Bilal, semalam saya bermimpi sampai dengan terompah saja sudah nempel di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma 'amilta fil Islam ya Bilal? Apa sih amalan yang kamu kerjakan sampai Ar-Rahman dan Ar-Rahim jatuh cinta kepadamu, sampai sandalmu sudah nyentuh ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun jasadmu dan dirimu masih hidup di dunia? Bilal Bapak bekas sahabat saya jamaah sholat Jumat menjawabnya, "Ya Rasulullah, wa ma 'amiltu fil Islam." Wahai Nabi, saya tidak memiliki amalan istimewa dalam Islam illa kecuali satu. Saya ketika berhadas Nabi, saya selalu berwudu, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya, "Itulah Bilal yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala jatuh cinta kepadamu sampai terompah sandalmu sudah nyentuh di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dirimu dan jasadmu masih di dunia." Kerjakanlah sunnah kawan, karena sesungguhnya sunnah merupakan tongkat jangan mengatakan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sunnah merupakan perahu yang akan kita naiki yang bermuara pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di akhir tahun 2023 masa ini coba cek dalam diri kita, dalam diri Bapak, berapa banyak sunnah Nabi yang sudah kita amalkan dan kita kerjakan. Jangan-jangan saya dan antum mengaku umatnya Nabi SAW, tapi kita jarang mengerjakan sunnah Nabi SAW. Semoga di akhir tahun 2023 ini kita menjadi hamba yang terbaik di tahun 2024. Kita kerjakan sunnah Nabi SAW yang sudah melakukan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah jaga Bapak sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah mengerjakan sholat tahajud setiap malam yang jaga, semoga kita dimatikan dalam keadaan mengerjakan sunnah Nabi SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin.